Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, kita mau update langsung progres pergerakan Bitcoin setelah dia mulai ada activity ya. Jadi di New York Session pada malam hari ini sebenarnya kelihatan Bitcoin cukup perkasa, ada 1 sampai 2 candle yang lumayan impulse ya. Di sini breaking out dari konsolidasinya selama lebih kurang 1 hari terakhir. Dan kira-kira dia mau kemana gitu after this. Nah itu kita bakal bahas pada video kali ini. Tapi as usual teman-teman, before kita update ke price actionnya, kita bahas sedikit dulu. Jadi ada 2 data ekonomi yang hari ini rilis. Dua-duanya bisa sama-sama penting sih ya, tapi sebenarnya bukan secara langsung terhadap market crypto. Lebih kepada gimana kira-kira data ini mempengaruhi decision makingnya Federal Reserve, yaitu data durable goods order yang bisa dibilang berkaitan dengan kondisi permintaan. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan ekonomi lah kalau kita bilang gitu ya. Permintaan barang tahan lama. Lebih kayak mesin, kemudian lebih kayak alat berat ya, dan macam-macam. Nunjukin kalau misalnya datanya itu cenderung turun ya, dari previousnya 3%, sekarang 0,5%. Artinya ada contraction atau ada perlambatan gitu ya. Nah, lebih krusial lagi sebenarnya malam hari ini yang dirilis itu adalah Chicago PMI. Jadi angkanya dari 43,8, PMI-nya turun jadi 36,3. Dan ini adalah leading indicator ya guys. Artinya compare to durable goods order yang datanya tuh di bulan September, Chicago PMI ini rilis untuk periode bulan November, which means bulan ini. Dan angkanya menunjukkan kontraksi yang sangat dalam. I think in fact ini adalah angka yang relatif rendah ya. Ini tandanya business cycle terutama untuk di mungkin Chicago State ini dalam keadaan benar-benar tidak ada ekspansi, bahkan cenderung terkontraksi. Kalau kita lihat di sini secara data, secara angka, at least kita pernah berada di periode yang sama, tepatnya pada bulan Mei 2024 dan juga pada 30 November 2022. Benar ya, 31 Mei 2024. Dan sekarang banget kondisinya, kalau kita lihat ini mirip-mirip sih angkanya ya. Bisa dibilang nggak parah, ya kayak terendah banget gitu ya sepanjang sekian-sekian-sekian atau gimana. Cuman karena kita tahu minimal itu angkanya sebetulnya ya adalah di atas 50. Kalau untuk mengindikasikan sedang terjadi ekspansi, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa kondisi business cycle terutama untuk Chicago di sini ya menunjukkan tidak ada pertumbuhan yang signifikan sejak terakhir itu terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022 dan highest point-nya lagi ada pada 30 November 2023. Setelahnya rata-rata tuh di bawah 50 dan tandanya ini terkontraksi. Nah, apa tuh dampaknya teman-teman ya terhadap keputusan Federal Reserve? Sebenarnya ada initial jobless claim. Angkanya sedikit membaik, nggak banyak ya, nggak terlalu signifikan, hanya sedikit membaik aja. Jadi dampaknya apa? Ya udah jelas, keputusan suku bunga Fed kemungkinan besar akan bertambah probabilitasnya dan bisa dibilang hampir pastilah terjadi rate cut gitu. Oke. Tapi kalau kita bilang hampir pasti, nanti terlalu confident gitu ya. Yang jelas kalau kita lihat sekarang 82,7% tuh angka yang lumayan tinggi. Dan beberapa hari ke depan, termasuk seharusnya kan hari ini ada PCE juga. Tapi ternyata nggak dirilis PCE-nya. Nggak jadi ya, alias diundur lagi. Kalau kita lihat this week, besok udah Thanksgiving. Data terakhir yang dirilis itu new home sales. Nggak terlalu impactful. Bagaimana dengan pekan depan? Ya kita lihat aja teman-teman ya. Harusnya NFP kan nggak jadi tuh. Tadinya kan sempat diumumkan juga ya sama BLS kalau NFP atau employment data itu akan dirilis pada 16 Desember. Yang artinya the Fed udah meeting duluan, baru datanya dikeluarin. Cuma paling nggak kita punya data pegangan dari ADP dan dari JOLTS. Mungkin ini bisa membuat the Fed kembali berpikir 2-3 kali. Apalagi kalau ADP-nya di sini nunjukin angkanya masih dalam keadaan yang tidak terlalu baik. I guess nggak banyak yang bisa membuat mereka berubah pikiran. Ya, harusnya dengan beberapa tone yang terakhir kita dengarkan dari Waller, kemudian dari si William,
kemudian Fed Miran dan masih beberapa anggota Fed lainnya, semestinya sih bisa cukup kuat lah untuk probabilitas the Fed rate cut gitu. Nah, kenapa kita meng-highlight the Fed rate cut dan kenapa kali ini bisa jadi bukan sell the news gitu. Teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan kita udah punya keyakinan gitu bahwa the Fed akan rate cut gitu ya, katakanlah pada periode bulan Oktober. Kenapa bisa ada keyakinan, Vin? Emang lu tahu dari mana gitu? Ya Fed sendiri yang ngomong kok, ya kan? Artinya gini guys, yang perlu dimengerti, apakah the Fed kali ini akan sell the news atau tidak gitu. Jadi waktu September, kita kan dapat SEP nih, pada tanggal 17 September. Ada perubahan suku bunga ini. Nah, market itu adjusting. Begitu dapat data itu, mereka adjusting, mereka jadi positif terhadap risk on asset gitu. Jadi ibaratnya, invest lah gitu di stock market, invest lah di Bitcoin atau mungkin di kripto gitu ya. Ayo kripto kita jadiin treasury nih ya kan, karena bagus ya, arah kebijakannya ke depannya akan oke gitu. So mereka making decision di sana. Oktober keluarlah statement Jerome Powell bahwa kata dia belum tentu ya Desember akan rate cut gitu. Itu menghancurkan impian para pelaku pasar karena sekiranya yang tadinya mungkin jadi 3,9%, ekspektasinya bisa turun 3,6%, itu artinya bisa jadi sekali lagi mentok nih. Angkanya di berapa teman-teman? Yang mentoknya di 375 ke 4% alias 3,9%. Artinya the Fed cuma sekali rate cut aja di bulan Oktober. Jadi September sekali, Oktober sekali. Dan ekspektasinya Desember untuk rate cut itu nggak jadi. Gara-gara Powell ngomong begitu. Makanya sell the news event after FOMC yang terakhir. Kalau sekarang kan gini kondisinya. Powell bilang belum tentu rate cut. Tiba-tiba anggota Fed banyak yang bilang, ini kayaknya kita harus rate cut deh. Kenapa? Karena data tenaga kerja kita nggak gitu bagus. Kelihatan loh, cukup parah gitu. Lebih baik kita stuntik lah. Lebih baik kita kasih stimulus lah. Supaya market itu, supaya ekspansi bisnis tuh bisa berjalan dan menciptakan lapangan kerja. Harapannya seperti itu. Nah kalau demikian, yang tadinya orang-orang pikir, aduh Desember nggak jadi rate cut gitu. Tiba-tiba, jadi loh ternyata. Gue pikir nggak jadi. Bahkan hari H ternyata rate cut gitu. Nah itu sebenarnya sentimen positifnya. Bensin buat bisa nanjak lah pada bulan Desember gitu kan. Jadi kalau kita punya ekspektasi Bitcoin bisa aja testing ke level-level di atas nih kayak 100.000 atau mungkin kisaran 97.000 or maybe terendahnya 92.000 itu bisa terjadi gitu, bisa terrealisasi. Bahkan sebenarnya kalau 92.000 mungkin nggak susah lah ya untuk dicapai ke level tersebut gitu. Yang kita pertanyakan adalah 92 bisa tembus atau enggak. Kalau 92 bisa tembus, itu berarti tesis kita sejalan guys. Ya, artinya apa? Bitcoin bisa nanjak lagi. Kemungkinan nanti dia akan retest ke SMA 200. Mungkin baru dia roll over atau dia turun lagi gitu ya. Untuk dia potentially nyari range yang lebih rendah. I think around 73.000, 72.500. Bisa jadi salah satu next stopnya gitu ya teman-teman. Tapi ya at least kita akan ngelihat adanya possibility dia pullback dulu dengan berbagai sentimen positif ini. Jadi memang kalau kita lihat sekilas pergerakan hari ini bisa dibilang cukup solid lah ya. Ini nggak cuman market kripto yang nanjak, tapi di sini stock market juga nanjak gitu. Lucunya biasanya kalau Thanksgiving holiday itu tendensinya sih cenderung nggak gitu baik gitu. Tapi kalau Thanksgiving tahun ini menarik, ya let's see lah teman-teman ya. Semoga aja dengan sentimen yang tercipta untuk menjelang awal Desember itu bisa bertahan, bisa sticky gitu. Ya, di sini kemudian saya pengen bahas juga untuk Fear and Greed Index. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini S&P 500 sebenarnya menurut saya gila guys. Ya ini kalau kita lihat dari price actionnya, posisi kita itu kayak seakan-akan mencoba untuk maintain dengan baik di atas level-level crucial seperti exponential moving average. Kita tahu bahwa beberapa kali dia retest, kalau misalkan dia bisa dibilang bisa fake out atau dia rebound, dia main kembali di atas SMA 21 ya, 34 dan juga 55, tandanya stock market belum berakhir gitu. Ya, we still have the juice untuk dia create momentum yang lebih tinggi. Artinya dia bisa ngejar nih ke level yang di-expect bisa tercapai, yaitu di 7.000 poin teman-teman. S&P-nya nanjak,
Nasdaq-nya juga nanjak. Kalau Nasdaq-nya sih terus terang masih bisa kelihatan kayak head and shoulders. Kalau S&P-nya udah kurang valid sebagai head and shoulders karena kita udah menginvalidasi, bahkan karena salah satu shoulders-nya udah ditembus gitu. Dia lagi ongoing nanjak dan coba untuk closing di atasnya. Jadi kalau lihat kondisi kayak gini, nggak tahu ya, menurut saya sih nggak bearish banget guys. Even stock market kalau Anda zoom out, Anda lihat on the weekly time frame, we are not even break below 21 itu. MA21 tuh masih dipertahankan dengan baik. Dan Anda bisa lihat sendiri, every time pricing itu testing ke MA21, MA35, 34 atau 55, ya biasanya sih kasih efek reaksi yang bagus gitu. Jadi ibaratnya apa? Running, pullback gitu. Apa bedanya sekarang? Running, pullback gitu kan, which means potentially dia bisa running lagi gitu. Nah, cuman gini, saya juga nggak mau terlalu optimis nih teman-teman sekalian ya. Saya sih merasanya market saat ini pricing in atas probabilitas yang tadi kita bicarakan. Artinya The Fed kemungkinan akan on track untuk ngikutin SEP di bulan September lalu, dan ada kemungkinan yang ini bisa berubah nih ya, dari 3,6 tadinya kan turun 3,4. Artinya ekspektasinya satu kali rate cut. Kalau teman-teman lihat saat ini, itu kan berarti berlaku untuk macam-macam ya. Ada yang Anda bisa cek dari yield itu udah pricing in kalau The Fed akan rate cut, ya kan, itu setidaknya 5 hari terakhir udah kelihatan. Dan kalau kita mengacu pada data di Fed Watch Tool, The Fed ada probabilitas cukup tinggi lah, ya cukup tinggi di tahun 2026 itu akan 2 kali rate cut. Jadi kalau misalkan ternyata Desember jadi rate cut, ini 84,9%, bahkan angkanya lebih tinggi, udah diganti lagi, udah baru lagi berarti gitu kan. Dan ekspektasinya mungkin April atau Juni ada rate cut sekali lagi, dan kemungkinan di bulan 7, 9, atau 10 ada sekali lagi rate cut. Dan tentu saja angka ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Tapi kalau angka ini kemudian di-convert masuk ke SEP yang periode Desember. Ya, ingat teman-teman, ini adalah SEP periode September. Nanti di meeting tanggal 10 Desember, karena ada bintangnya, itu artinya akan dirilis juga summary economic projections. Kalau benar nih mengikuti probabilitas ini, artinya angka suku bunga The Fed di tahun 2027 akan jatuh di 3,00 sampai 3,25. Artinya berapa tuh angkanya? Mediannya adalah 3,1%. Ya, kalau benar 3,1%, artinya kan ini direvisi. No longer 3,4 nih. Ini diganti sama mereka, coret jadi berapa? 3,1%. Ya. Karena terakhir The Fed pangkas itu 3,6, pangkas 2 kali berarti 36, 34, dan 31 teman-teman finalnya. Kalau benar angkanya diganti jadi segini, ini baru bisa dorong market bahkan loh ya. Tapi ini janganlah nanti dibilang hopium lagi. Tapi gini sih, menurut saya kita boleh lah, ini kan kita bicarakan soal probabilitasnya ya. Bahkan bisa dorong market itu sedikit lebih tinggi. Ya, kalau misalkan tadi target kita di Bitcoin maybe around 100.700 gitu. Well, tidak menutup kemungkinan Bitcoin bahkan bisa testing sampai 110.000. Kira-kira begitu, teman-teman ya, pandangan saya. Nah, Nasdaq-nya juga tentu saja bisa break all time high kalau sentimen itu beneran terjadi, dan S&P 500 juga sama, akan break new all time high. Artinya apa? Naratif AI bubble nanti mulai hilang dulu ya. Retail mulai FOMO lagi dulu. Kemudian ya biasa dah ya. Repeat lah. Proses itu akan terus berulang teman-teman. Sampai akhirnya kita ngelihat bahwa mulai perlahan-lahan momentumnya loss ya. Mulai perlahan-lahan kita ngelihat buying power-nya sudah mulai slowing down, dan masih macam-macam lagi gitu ya untuk progres pergerakan market, terutama di stock market gitu. Itu yang terjadi saat ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari Bitcoin-nya, ekspektasi saya on the daily perspective, memang kan kita udah coba untuk anticipate setidaknya dalam beberapa hari terakhir
sejak adanya Three River Morningstar. Saya sendiri sih saya nggak tahu ya, saya sendiri sih teman-teman ya, inform ke teman-teman juga memang ada rencana untuk swing positioning on Bitcoin, manfaatin confirmation close itu ditambah dengan dukungannya di time frame kecil. Ya, tapi mudah-mudahan targetnya sih nggak jauh. Kita cuma targeting ke sekitaran level 98.000 ya. Cukup jauh ya teman-teman karena ini swing trade ya. Tapi kalau misalkan minimal dia 92 dan nanti kita ngeliat lagi, kita review, kita reassess lagi apakah dia bisa maintain atau tidak gitu. Baru ntar kita buat pertimbangan baru whether kita harus close early atau kita coba keep gitu. But I think it depends on how Bitcoin moves untuk kondisi saat ini. Dan kalau kita lihat ini terdapat trend line ya, and I think we're gonna break the trend line soon. Ya, ini kan patokannya begini gitu. Ya, we might break the trend line soon dan kita akan coba testing ke level supply yang ada di kisaran 92.000. Cuma karena 90.000 level psychology dan 79% Fibonacci, gak heran ya kalau nanti ada rejection lagi gitu. Ntar rejection dia konsolidasi lagi baru dia nancak lagi. Ya paling kayak gitulah teman-teman. Karena kita lihat S&P udah dapat money flow, Nasdaq juga dapat money flow. Bitcoin otomatis biasanya sih paling nggak kebagian. Ya dia anak tiri teman-teman. Tunggu nanti agak meleng, market udah mulai agak lupa gitu ya. Baru ada big moves-nya lanjut lagi gitu. But for now guys, ya kira-kira apa yang kita perlu perhatikan? Satu, Fibonacci 07 udah di break ya, udah bablas. Reaksinya udah ada, tapi Bitcoin nggak mampu create lower low. Jadi sewajarnya kalau kondisi itu terjadi, biasanya harga akan coba ngincer atau mentargetkan range yang lebih tinggi dari harga yang sebelumnya. Alasannya adalah karena sellers di sini nggak cukup kuat gitu untuk memberikan tekanan ya. Artinya buyers kita tuh somehow maintaining Bitcoin di kisaran 87 sampai 86. Habis itu dia bounce, bam gitu. Ketolong apa ya? Mungkin S&P sama Nasdaq yang hari ini juga sama-sama positif. Jadi Bitcoinnya ngekor gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga bisa lihat bahwa sellers momentumnya nggak terlalu kuat. Ya, saya pikir baru kita akan lihat lagi saat nanti dia testing ke level-level psychology. Kayak 90.000, biasanya kalau 90.000 break nih, shoot gitu kan, lewat dikit. Nanti nggak lama keluar tuh di Watcher Guru atau di mana gitu ya. Breaking, Bitcoin surpass 90.000. Habis itu biasanya koreksi. Biasanya sih gitu guys ya. Cuman ya kita lihatlah nanti pergerakannya gimana. Dan karena previous structure-nya di respect banget, ini udah jadi view saya ya dalam beberapa jam terakhir. Atau lebih tepatnya dari kemarin sih. Dari kemarin juga saya ada mention kayak gini teman-teman tuh. Bahwa kita expecting dia testing ke situ. Di sini juga kalau kita lihat Bitcoin-nya ngebentuk internalnya ya 15 menit sempat ngebentuk Quasimodo gitu. Tapi akhirnya dia kan flat konsolidasi doang. Jadi kalau dicek lagi gimana kabarnya waktu tadi pagi. Ya gitu-gitu aja gitu. Saya info ke teman-teman gitu-gitu aja. Tapi struktur wise artinya kita masih valid gitu. Kita masih terdukung dalam kondisi yang bullish. Selama apa? Selama level-level ini nggak di break gitu ya. Nah yang terjadi saat ini adalah kita respecting zona ini dengan cukup baik. Price kemudian start bounce back, ya, start rebound, dan ada possibility kita ngejar ke range yang lebih tinggi. Tapi ingat teman-teman, bukan berarti sudah beres, ya. Di sini tetap masih ada possibility kita bisa jadi lower high. Ya, saya tetap remind akan hal itu supaya Anda nggak perlu terlalu agresif hit the buys gitu ya. Nggak perlu terlalu FOMO lah untuk kondisi saat ini. Jadi kalau memang misalkan teman-teman belum berkesempatan untuk akumulasi, ya nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Tinggal tunggu diskon aja atau retest terhadap beberapa key level yang baru. Karena ini kita juga udah baru ya, otomatis saya akan refresh. Intinya kalau untuk 1 hour, this is gonna be our next key support level ya. Jadi ini adalah area demand-nya. Teman-teman bebas kalau kalian mau tambah trend line, tapi kalian bisa lihat sendiri ini aja di fake out gitu kan sebelum akhirnya dia rebound. Jadi kalau saya nggak rekomen ya untuk terlalu konsentrasi ke situ. Better kalian fokus kepada structure-nya aja. Jadi selama Bitcoin-nya jelas creating higher high dan higher low, ya bias kalian cuma satu, follow internalnya dulu sampai market says the otherwise. Jadi kalau misalnya nanti nih andai kan ya Anda lihat gitu kan, terus saya nggak sempat update gitu, misalnya ada halangan atau apa gitu, dia breakdown nih, nah Anda udah tahu tuh harus ngapain, karena dia artinya momentumnya loss dan lebih cenderung sellers balik masuk. Any pullback after that akan nge-push Bitcoin create price yang lebih rendah. Itu jika hanya saja
hanya jika gimana ya bahasanya. Saya bingung lagi urutan ininya, SPOK-nya sebenarnya. Hanya jika Bitcoin mampu breakdown dari supply level itu. Ya, demand level itu. Kalau enggak, ya santai-santai aja. Berarti ada kemungkinan kita bisa testing ke level yang lebih tinggi, probably 92. Alasannya 92 karena memang level itu merupakan level resistance yang kuat gitu ya. Ini sebelumnya sempat tercipta base pada kuartal 4 2025 dan 2024, dan saya pikir kalau misalnya kita testing ke sana ada reaksi, itu wajar sekali gitu. Itu bisa memberikan sedikit tekanan jual pada Bitcoin, dan pada akhirnya ya baru nantilah kita ngelihat lagi apakah buyersnya kuat atau enggak gitu. Nah ini nanti akan saya walk through day by day, update by update. Ya semoga sekali lagi nggak ada halangan. Kalau nggak ada halangan ya saya akan update seperti ini setiap hari. Kira-kira gitu. Oke, so thank you very much guys for watching. Semoga Anda dapat the whole pictures-nya yang saya coba sampaikan tadi. Inti poinnya yang utama adalah short term perspektifnya kita tinggal follow internal structure. I guess we can bet on that and let's see how the market react di price level yang kira-kira berpotensi jadi resistance. Hopefully selling pressure nggak terlalu strong dan tetap bisa kasih support untuk Bitcoin kembali rebound, testing ke level yang lebih tinggi. Oke, kira-kira itu dari saya. Thank you very much for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye guys.